Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan terkait materi pemodelan parametrik, hidrodinamik, dan analisis resisten, pada mata kuliah Matematika Numerik kelas A. Mungkin selanjutnya di sini, perkenalkan kami dari kelompok 8, saya sendiri yaitu Natania Urvalinisa dengan NIM 21090123120021. Lalu ada teman-teman saya yaitu ada Christina Anastasia Putri Tambunan, Maria Priska Yemima, dan juga Zalfa Marisyafina. Lalu di sini ada 6 materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama data point hole, terus selanjutnya ada 3 dimensi surface, lalu selanjutnya ada lens plan drawing, lalu ada parametrik rasional Bézier, lalu ada hidrodinamik, ada analisis resisten. Mungkin yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait lens plan drawing. Lens plan adalah gambar teknik yang mempresentasikan bentuk lambung kapal dalam 3 bidang ortogonal utama, yaitu body plan, shear plan, dan HPP. Lalu tujuannya yaitu untuk menentukan bentuk hidrodinamik kapal, menghitung displacement dan stabilitas, lalu untuk panduan pada konstruksi lambung. Oke, selanjutnya di sini ada contoh, lens plan saya pada AutoCAD. Lalu di sini ada implementasi dalam MATLAB. Di sini ada, kelas properti, metode, lalu selanjutnya ada bagian input data, di mana, di sini ada function dari load whole data sendiri. Lalu selanjutnya ada interpolasi kurva, di mana di sini ada code function dari interpolasi kurva sendiri. Setelah itu ada plot 3 dimensi whole. Mungkin, setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya izin masuk, perkenalkan saya Zalfa Marisyafina. Di sini saya akan menjelaskan tentang point hole dan 3D surface. Untuk mendapatkan control point, yang pertama itu kita akan membuka aplikasi Maxsure. Kemudian di sini kita membuka file. Untuk MATLAB sendiri ini kita pakai kapal dengan satu surface. Ini tampak kapalnya. Kemudian untuk mendapatkan control point, kita buka bagian ini, serve control point. Kemudian didapat tabel control point-nya. Kemudian copy, lalu dimasukkan Excel. Kemudian copy. Di sini kita dapat data control point dari kapal yang tadi. Kemudian untuk membuat 3D surface-nya kita masuk ke MATLAB. Di sini sudah ada kode kelasnya. Kemudian script-nya. Kemudian jika di running menghasilkan hasil seperti ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Ini bagianku ya? Suaraku masuk nggak? Oke. Izin menjelaskan, Pak Gut dan teman-teman, ini adalah bagian resistance atau hambatan kapal. Resistance sendiri itu gaya perlawanan total yang dialami kapal saat bergerak di air. Dari ini kapal harus terus-menerus gesekan ini dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama itu ada gesekan air. Ini adalah hambatan terbesar yang terjadi karena permukaan lambung kapal yang basah bergesekan dengan air di sekitarnya. Semakin besar permukaan kapal di bawah air atau tercelup air, semakin kasar permukaan kapal, misalkan ada kotoran atau terlitif, maka gesekannya semakin besar. Kedua itu ada gelombang. Di saat kapal bergerak, kapal membelah dan mendorong air yang menciptakan ombak atau gelombang di sekitar kapal. Untuk menciptakan gelombang ini, kapal membutuhkan energi dan hilangnya energi inilah yang disebut sebagai hambatan gelombang. Hambatan ini akan menjadi sangat dominan dan meningkat drastis jika kapal bergerak dengan sangat cepat. Yang ketiga itu ada hambatan kecil yang disebabkan oleh bentuk kapal itu sendiri. Kalau kapalnya nggak streamline atau kotak, air tuh bakal neken bagian depan sama belakang kapal. Ini menciptakan tekanan balik dan hambat gerakan. Untuk implementasinya di MATLAB, ini ada file main sama parametrik. Sebentar saya share screen. Untuk main dan parametrik itu seperti ini. Kemudian ini adalah hasil runningannya. Sekian dari resisten kapal. Oke, izin masuk semuanya. Perkenalkan lagi, aku Christina. Di sini aku akan menjelaskan tentang parametrik rational Bezier dan hidrostatik. Nah, untuk parametrik rational Bezier ini sendiri, yaitu adalah kurva Bezier, sebuah kurva parametrik yang banyak digunakan dalam grafika komputer dan desain kapal. Sedangkan rasional Bezier merupakan pengembangan Bezier standar dengan penambahan bobot atau weight. Lanjut. Pengertian kurva parametrik. Kurva parametrik dinyatakan dalam fungsi parameter. Posisi titik pada kurva ditentukan oleh nilai T, bukan oleh X atau Y secara langsung. Selanjutnya, nah, kurva Bezier ini dibentuk oleh 3 komponen. Yang pertama ada titik kontrol, parameter T, dan polinomial Bernstein. Lanjut. Selanjutnya ada rational Bezier. Rational Bezier ini menambahkan bobot atau weight pada setiap titik kontrol. Bobot yang mempengaruhi seberapa kuat titik kontrol menarik kurva. Selanjutnya, nah di sini ada titik kontrol dan weight. Titik kontrol itu sendiri menentukan bentuk dasar kurva, karena kurva tidak selalu melalui semua titik kontrol kecuali dari titik awal dan akhir. Sedangkan weight itu dia dibagi menjadi 3, ada weight besar, kurva lebih tertarik ke titik kontrol, sedangkan kalau weight kecil dia pengaruh titik kontrolnya melemah.
Jika semua weak sama dengan 1, maka menjadi Bezier yang biasa. Selanjutnya, keunggulan dari rasional Bezier ini sendiri kami bagi menjadi 3, yaitu mampu membentuk lingkaran dan elit secara presisi, lebih fleksibel dibandingkan Bezier yang standar, dan banyak digunakan pada CAD, desain kapal, dan NURBS. Selanjutnya, untuk aplikasi dalam penggunaan parametrik Bezier ini bisa digunakan dalam desain lambung kapal, pemodelan permukaan, dan grafika komputer atau CAD. Lanjut. Selanjutnya itu ada materi hidrostatik. Hidrostatika atau hidrostatik kapal merupakan suatu pembahasan keseimbangan kapal pada kondisi diam di air. Analisis hidrostatik sangat penting untuk keselamatan dan desain kapal. Hidrostatik adalah cabang mekanika fluida yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Pada kapal hidrostatik digunakan untuk menganalisis gaya apung dan stabilitas. Nah, perhitungan ini itu merupakan hukum Archimedes. Benda yang tercelup dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Gaya apung inilah yang menjaga kapal tetap terapung. Sedikit saya akan jelaskan ada beberapa hal yang termasuk dalam hukum Archimedes, yaitu displacement, volume displacement, draft, water area, dan center buoyancy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hydrostatic curve. Kurva hidrostatik menunjukkan hubungan antara draft dengan parameter hidrostatik. Digunakan dalam perencanaan awal dan evaluasi kapal. Pengaplikasian penggunaan hidrostatik ini dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan, stabilitas kapal, penentuan batas muatan, dan terakhir adalah evaluasi keselamatan kapal. Kesimpulan dari hidrostatik ini sangat penting untuk memastikan kapal aman dan stabil dalam perencanaannya. Selain itu, data hidrostatik menjadi dasar perhitungan stabilitas lanjutan. Lanjut. Sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.